Halo guys, perkenalkan, nama saya Susilani Hana Asmuruf dengan NIM 2021-736 dari Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai KBD 1, yaitu dengan topik latihan beban. Berikut ini merupakan kasus yang akan saya bahas dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Oleh karena itu, marilah kita masuk kepada pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama di sini yaitu mengenai jelaskanlah struktur anatomi dan histologi dari otot. Nah, pada bagian pertama ini, marilah kita masuk kepada struktur dari otot. Di sini, otot menurut tempatnya akan dibagi menjadi 4 bagian atau 4 letak, yaitu yang pertama di kepala, yang kedua leher, yang ketiga anggota gerak ekstremitas atas, dan yang terakhir adalah anggota gerak ekstremitas bawah. Nah, marilah kita masuk kepada otot bagian pertama, yaitu di bagian kepala. Nah, pada otot bagian kepala ini kita bagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pundak kepala, otot area mata, otot area mulut yaitu bibir dan pipi, yang keempat area pengunyah, dan yang terakhir adalah lidah. Nah, kita masuk kepada bagian otot yang pertama, yaitu bagian pundak kepala. Nah, di pundak kepala ini terdapat 2 otot, yaitu adanya musculus frontalis dan juga musculus occipitalis. Nah, musculus frontalis dan occipitalis ini dia berfungsi untuk mengurutkan dan menarik dahi. Selanjutnya adalah otot area mata. Nah, di area mata ini terdapat 3 otot yang bekerja di area mata, yaitu yang pertama adalah musculus obliges oculi, yaitu otot yang berada di sekeliling mata dan gunanya itu untuk memutar mata. Nah, selanjutnya adalah musculus orbicularis oculi, yang mana otot ini berada di sekeliling mata dan mempunyai fungsi untuk sebagai penutup dan pembuka mata. Dan yang terakhir adalah musculus levator palpebra superior, yang mana dia ini berada di kelopak mata. Dia ini berfungsi untuk menarik atau mengangkat kelopak mata ke atas. Nah, bagian selanjutnya yaitu adalah otot di area mulut atau bibir dan pipi. Nah, di sini terdapat beberapa otot, yaitu yang pertama adalah musculus trigularis dan musculus orbicularis oris, yang mana ini kedua otot ini berfungsi untuk menarik sudut mulut ke bawah. Nah, otot selanjutnya adalah musculus quadratus labii superior, yang mana otot ini berfungsi untuk menggerakkan hidung dan bibir. Selanjutnya adalah musculus quadratus labii inferior, yang mana musculus ini atau otot ini dia berfungsi untuk menarik bibir ke bawah dan membentuk mimik muka ke arah bawah. Selanjutnya adalah otot selanjutnya adalah musculus quadratus labii inferior. Selanjutnya adalah musculus buccinator, yang mana fungsi dari otot ini yaitu menahan makanan waktu kita mengunyah. Nah, otot yang terakhir yang berada di area mulut itu adalah musculus zygomatikum. Nah, musculus ini dia berada di bagian tulang zygomatikum, yang mana ini berfungsi untuk mengangkat dagu atau mulut itu ke bagian atas waktu kita tersenyum. Jadi dia tuh yang membuat ketika kita tersenyum, nah otot itulah yang berkontraksi. Nah, selanjutnya area yang keempat yaitu area pengunyah. Nah, di area pengunyah ini terdapat 3 otot, yaitu yang pertama adalah otot masseter. Nah,
otot masseter ini dia berfungsi untuk menyangga rahang bawah pada waktu mulut terbuka. Nah, otot yang kedua yang berada di area pengunyah ini adalah musculus temporalis. Nah, musculus temporalis ini dia berguna untuk menarik rahang ke bawah dan ke atas. Nah, dan otot yang terakhir adalah musculus pertogonus internus dan externus. Nah, musculus ini dia berguna untuk menarik rahang ke bawah dan ke depan. Nah, pada bagian akhir di otot kepala ini, yaitu di bagian otot lidah ini terdapat dua otot, yaitu yang pertama adalah musculus genioglossus, yaitu musculus geniolongusus ini dia berfungsi untuk mendorong lidah ke bagian arah depan. Nah, sedangkan musculus yang terakhir yang di bagian lidah ini adalah musculus dilonglusus, yang mana musculus dilonglusus ini dia berfungsi untuk menarik lidah ke arah atas dan ke arah belakang. Nah guys, sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu otot-otot yang berada di area leher. Nah, otot-otot yang berada di area leher ini dari penampang anteriornya kita dapat lihat itu adanya musculus plastisma. Nah, musculus plastisma ini dia berfungsi ketika adanya depresi mandibular dan juga ketika kita membuka sudut mulut. Nah, selanjutnya adanya musculus sternocleidomastoideus, yang mana musculus ini dia berfungsi untuk mengekstensikan kepala dan juga adanya fleksi leher dan ketika adanya rotasi kepala. Selanjutnya adalah musculus digastrik. Nah, musculus digastrik ini dia berfungsi saat kita membuka mulut atau dia berkontraksi saat kita membuka mulut. Selanjutnya adalah musculus stenohyoideus, yang mana musculus ini dia berfungsi dalam evasi dari tulang ilehendium. Nah, selanjutnya adalah musculus sternoideus, yang mana musculus sternoideus ini dia membantu dalam saat kita membuka lidah, yaitu dalam saat kita menelan makanan. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam penampakan anteriornya adalah musculus scalenus. Nah, musculus ini dia berfungsi saat kita mengangkat kedua tulang iga kranial ke sisi bagian leher atau saat kita mengangkat tangan kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada otot-otot yang ada pada alat gerak ekstremitas atas. Nah, otot-otot apa saja sih yang ada pada alat gerak ekstremitas atas? Itu dibagi menjadi otot lengan atas dan otot lengan bawah. Nah, kita akan masuk kepada yang pertama adalah otot lengan atas atau di sini adalah otot bahu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar yang ditunjukkan pada arah panah 1 itu merupakan musculus dari musculus trapezius, yang mana musculus trapezius itu dia terbagi lagi, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah pars ascendens. Nah, pars ascendens ini dia berfungsi untuk menarik scap itu ke arah bawah atau menarik tulang scap itu dia ke arah bawah. Sedangkan pada gambar nomor 2 itu merupakan musculus rhomboideus minor. Nah, musculus rhomboideus minor ini dia memiliki fungsi yaitu untuk menarik scap itu ke arah medial. Nah, selanjutnya adalah pada gambar nomor 3
di situ adalah musculus rhomboideus major atau manus, yang mana dia ini berfungsi untuk menarik scap itu juga ke arah medial. Jadi musculus rhomboideus minor dan musculus rhomboideus major ini dia berfungsi untuk menarik scap itu ke arah medial. Nah, sedangkan pada gambar yang ditunjukkan oleh bagian 4 itu merupakan musculus latissium dorsi, yang mana musculus ini terletak yaitu di bagian di mana musculus ini dia berfungsi untuk adanya endodort dari lengan. Nah, selanjutnya di situ teman-teman bisa lihat pada bagian angka 1 Romawi, di situ merupakan bagian 1 Romawi, 2 Romawi, dan 3 Romawi itu merupakan bagian dari musculus trapezius, yang mana musculus trapezius ini dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu pada gambar 1 Romawi itu merupakan bagian dari pars ascendens, sedangkan pada bagian 2 Romawi itu merupakan bagian dari pars transversal, dan yang ketiga adalah bagian dari pars descendens, yang mana pars ascendens itu dia berfungsi untuk menarik scap itu ke arah bawah, sedangkan pada bagian pars transversal itu dia berguna untuk menarik scap itu ke arah medial, sedangkan bagian pars descendens itu dia berfungsi atau memiliki fungsi untuk menarik scap ke arah atas. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat gambar atau lengan atas dari bagian anterior, inferior, dan juga bagian lateralnya. Nah, di sini yang pertama adalah bagian anterior atau bagian depannya. Di sini kita dapat lihat adanya musculus deltoideus, yaitu yang ditunjukkan oleh gambar 1A itu merupakan musculus deltoideus itu di bagian pars clavicularis. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh anak panah nomor 5 itu merupakan musculus subclavicularis, sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu merupakan musculus teres major, dan yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3 itu merupakan musculus, yang nomor 2 merupakan musculus biceps brachii cap brave, sedangkan yang bagian yang ketiga itu merupakan musculus biceps brachii cap long. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat dari penampang inferiornya atau penampang belakangnya, yaitu di sini dapat kita lihat itu adanya musculus triceps brachii. Nah, musculus triceps brachii ini di sini adanya bagian-bagiannya lagi. Ada bagian dari cap longum, cap lateral, dan cap medial. Yang 7A itu merupakan cap longum, musculus triceps cap longum, sedangkan 7B itu merupakan musculus triceps cap lateral, dan bagian 7C itu merupakan musculus triceps brachii cap medial. Nah, itu. Nah, sedangkan yang dapat kita lihat lagi pada bagian yang ditunjukkan oleh bagian nomor 8 itu merupakan musculus ancoineus. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat dari penampang lateral. Nah, di penampang lateral ini yang dapat kita lihat juga adanya musculus deltoideus. Nah, musculus deltoideus yaitu bagian dari pars clavicularis dan pars acromialis. Nah, di sini teman-teman, di sini adanya bagian dari musculus deltoideus, yaitu yang bagian 1B itu merupakan pars acromialis dan bagian 1C itu merupakan pars spinalis. Selanjutnya adalah yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu merupakan musculus teres major, yang mana musculus teres major ini yang kita dapat lihat pada
penampang anteriornya. Nah, selanjutnya adalah musculus triceps brachii. Nah, itu yang dapat kita lihat ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melihat potongan lengan atas dari atau daerah ekstremitas atas dari beberapa bagian atau beberapa potongan. Nah, di sini yang pada bagian potongan pertama ini, di sini yang dapat kita lihat yaitu pada gambar 1 itu menunjukkan adalah adanya musculus suprapinatus, yaitu musculus yang ditunjukkan oleh bagian nomor 1 ini merupakan musculus supraspinatus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 2 ini merupakan musculus infraspinatus. Nah, jadi supraspinatus, setelah itu musculus infraspinatus. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh bagian 3, 4, 5, dan 6 ini, nah ini semua yaitu yang bagian 3 dan 4 ini merupakan musculus dari triceps brachii ya. Yang nomor 3 ini merupakan triceps brachii caplong, sedangkan yang keempat itu merupakan musculus biceps brachii caplateral. Nah, selanjutnya adalah yang bagian 5 dan 6 ini merupakan musculus teres major dan musculus teres minor. Yang bagian 6 ini merupakan teres minor, sedangkan yang bagian 5 itu merupakan teres major. Ya, ini dilihat aja. Oke, selanjutnya pada gambar selanjutnya ini teman-teman semua dapat bisa lihat di sini. Nah, pada gambar bagian 10 ini itu merupakan musculus deltoideus. Nah, musculus deltoideus itu, sedangkan pada gambar 7A ini pada gambar 7 itu merupakan musculus pectoralis major. Nah, musculus pectoralis major ini dibagi lagi menjadi 3 bagian ya, yang seperti tadi sudah dijelaskan atau sudah diperlihatkan pada penampang sebelumnya, yaitu yang mana adanya pars bagian A itu merupakan bagian dari pars clavicularis, sedangkan bagian B itu merupakan pars sternocostalis, dan bagian C itu merupakan pars abdominalis. Nah, sedangkan selanjutnya adalah bagian yang ditunjukkan oleh anak panah 12 ini merupakan musculus obliquus externus abdomen. Nah, dan pada bagian 13 itu merupakan musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini yang akan membuat tubuh sispek atau sobek ya, gitu. Nah, selanjutnya pada penampang yang atau potongan yang dapat kita lihat ini bagian superiornya atau anteriornya ini. Nah, dapat kita lihat di sini adanya pada gambar nomor 9 itu menunjukkan itu musculus pectoralis minor yang sudah tadi kita lihat di penampang sebelumnya ya. Ini merupakan musculus pectoralis minor, dan pada penampang yang ditunjukkan pada nomor 11 itu merupakan musculus intercostalis. Nah, dia ini berada di tulang-tulang ini intercostalis atau di tulang iga ini. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 8 adalah musculus serratus anterior. Nah, ini dia seperti 3 jari ya, musculus serratus anterior. Nah, di sini kita akan melihat otot-otot yang berada di ekstremitas bagian atas, yaitu di bagian lengan bawah. Nah, di sini kita akan melihat dari penampang anterior, inferior, dan juga penampang lateral, penampang medial. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat dari penampang anteriornya. Nah, pada penampang anteriornya di sini yang dapat kita lihat yaitu yang pertama adalah adanya musculus
brachyradialis. Nah, musculus brachyradialis ini dia berfungsi dalam fleksi dan supinasi dari lengan bawah itu sendiri. Selanjutnya yaitu gambar yang ditunjukkan oleh anak penampat itu merupakan musculus palmaris longus. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan musculus flexor carpi radialis. Nah, musculus flexor carpi radialis. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan musculus flexor carpi ulnaris. Nah, carpi radialis dan carpi ulnaris. Nah, carpi radialis ini dia itu berfungsi untuk menggerakkan lengan atau jari jempol, sedangkan carpi ulnaris ini dia berfungsi untuk menggerakkan jari atau jari kelingking. Nah, selanjutnya di situ dapat kita lihat yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu merupakan musculus flexor digitorum, yang mana musculus ini dia berfungsi untuk dalam adanya fleksi dari lengan bawah dan juga fleksi dari tangan, dan juga adanya abnormal atau adanya tekanan pada ulnaris atau pada bagian dari jari kelingking. Oke, selanjutnya di sini yang ditunjukkan oleh dari penampang anterior, yaitu penampang di sini yang dapat kita lihat yaitu pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu merupakan musculus flexor carpi radialis. Nah, ini dari sini juga kita dapat melihat seperti pada yang ditunjukkan oleh nomor 4, yaitu adalah musculus palmaris longus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 7 adalah musculus prenator teres. Nah, musculus prenator teres ini dia berfungsi sebagai seperti adanya fleksi atau adanya pronasi dari lengan bawah itu sendiri. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 8 ini, pada nomor 8 itu adalah musculus flexor pollicis longus. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 9 itu merupakan musculus flexor digitorum. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini merupakan penampang inferiornya, yaitu ada bagian dekstra dan ada bagian sinistra. Nah, di sini yang pertama yang dapat kita lihat yaitu adanya musculus brachoradialis. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 1, sedangkan yang ditunjukkan pada nomor 2 itu adalah musculus anconeus. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu adalah musculus extensor carpi radialis longus. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu merupakan musculus externus carpi radialis brevis. Nah, musculus ini berfungsi itu saat adanya ekstensi atau dan supinasi dari lengan bawah. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan musculus pollicis longus, dan yang ditunjukkan oleh nomor atau bagian 6 itu merupakan musculus extensor digitorum, dan yang ditunjukkan oleh anak panah 7 itu merupakan musculus extensor carpi ulnaris. Nah, kita akan masuk kepada gambar selanjutnya. Nah, atau penampang selanjutnya di sini teman-teman semua dapat lihat, yaitu sama seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Ini merupakan bagian dari sisi medialnya. Nah, di sisi medialnya di sini kita dapat melihat di sini adanya musculus brachyradialis, dan juga adanya yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan musculus extensor carpi radialis longus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu merupakan musculus aconeus. Yang ditunjukkan oleh nomor 6
yang itu adalah musculus extensor digitorum. Di sini yang ditunjukkan oleh nomor 8 itu merupakan musculus spinator, dan yang ditunjukkan oleh nomor 9 itu merupakan musculus extensor pollicis brevis. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 10 itu merupakan musculus extensor pollicis longus. Dan yang terakhir yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 11 itu merupakan musculus extensor indicis. 2000 years later. Nah, sekarang ini kita akan masuk kepada otot-otot yang berada di ekstremitas bawah. Di sini adalah yang pertama adalah musculus of thigh and hip. Oke, di sini yang pertama itu ada yang ditunjukkan oleh bagian yang satu itu merupakan musculus sartorius. Nah, itu musculus sartorius itu, sedangkan yang ditunjukkan oleh bagian dua itu merupakan musculus rectus femoris. Musculus. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan vastus medialis, dan yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu merupakan vastus lateralis, dan yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan vastus intermedius. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu merupakan musculus tensor fasciolatae, dan yang ditunjukkan oleh nomor 7 itu merupakan musculus pectineus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 8 itu merupakan musculus adductor longus. Ini yang berada di paha ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar atau potongan dari musculus dari bagian thigh. Ini merupakan penampang inferiornya. Nah, di sini yang dapat kita lihat ini pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu merupakan musculus gracilis, dan yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu merupakan musculus adductor brevis. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan musculus adductor magnus. Nah, yang mana di sini dia musculus adductor magnus ini dia berfungsi untuk adanya seperti adanya dorsal dari paha, atau endorod atau exorod dari paha ya, yaitu dari tulang pubis atau tulang. Selanjutnya di sini pada bagian 4 itu yang ditunjukkan oleh bagian 4 itu merupakan musculus pectineus, yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan musculus adductor longus. Nah, itu merupakan potongan dari musculus adductor longus ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada bagian 6 itu merupakan musculus vastus intermedius, dan yang ditunjukkan oleh nomor 7 itu merupakan musculus vastus lateralis, dan yang terakhir itu atau yang nomor 8 itu merupakan musculus vastus medialis. Oke, selanjutnya di sini adanya pada penampang yang pertama yaitu yang nomor yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah musculus adductor minus, sedangkan yang nomor 2 merupakan musculus adductor magnus, dan yang ketiga adalah musculus gracilis. Selanjutnya di sini ketika kita melihat dari bagian lateralnya, nah di sini yang dapat kita lihat yaitu adanya musculus gluteus maximus. Nah, ini berfungsi untuk adanya dorsal atau exort dari paha. Selanjutnya adalah yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah musculus tensor fascia latae, yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan musculus vastus lateralis, dan yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu adalah musculus biceps femoris. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan tractus iliotibialis. Di sini kita akan melihat dari penampang depannya.
atau superficialnya, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu merupakan musculus gluteus maximus. Itu merupakan potongan dari musculus gluteus maximus, sedangkan yang pada bagian kedua itu merupakan musculus gluteus medius. Dan pada gambar yang ditunjukkan nomor 3 itu merupakan musculus perifemoris. Pada nomor 4 itu merupakan musculus quadratus femoris. Dan yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan musculus gemellus superior. Dan yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu merupakan musculus obturatorius internus. Musculus obturatorius internus. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 7 itu merupakan musculus gemellus inferior. Nah, musculus gemellus inferior ini dia berfungsi itu saat eksorot dari paha ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ketika kita melihatnya dari superficial. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat dia yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu merupakan musculus quadratus femoris, sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu merupakan musculus obturator internus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan musculus piriformis. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu merupakan musculus gluteus minimus. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan musculus biceps femoris. Nah, musculus biceps femoris ini dibagi lagi menjadi dua, itu ada seperti yang biceps yang ada di humerus. Nah, di sini juga ada dua, yaitu adanya musculus biceps femoris caput longum dan juga caput breve. Yang A itu merupakan caput longum, sedangkan yang B itu merupakan caput breve. Nah, selanjutnya di sini yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu adalah musculus gemellus superior. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 7 itu merupakan musculus semi membranosus. Nah, musculus ini dia berfungsi tuh saat adanya fleksi dari paha atau endorot dari tungkai bawah itu sendiri ya. Selanjutnya adalah musculus yang ditunjukkan oleh nomor 8 itu merupakan musculus semitendinosus, sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 9 itu merupakan musculus gluteus maximus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 10 itu merupakan musculus gluteus mediosus. Itu merupakan potongan dari musculus gluteus mediosus. Yang ditunjukkan oleh nomor 11 itu merupakan musculus gracili, dan yang ditunjukkan oleh nomor 12 itu merupakan musculus pectineus. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat bagian otot-otot dari ekstremitas bagian bawah, yaitu tungkai bawah. Di sini yang dapat kita lihat yaitu yang pertama dari penampang anteriornya, yaitu yang dapat kita lihat ya yang ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu adanya musculus tibialis anterior. Nah, musculus tibialis anterior ini dia memiliki fungsi yaitu pada saat fleksi dari dorsal kaki dan juga supinasi dari kaki atau tungkai bawah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu merupakan musculus extensor digitorum longus. Nah, dia ini juga memiliki fungsi dari fleksi dari dorsal dan juga pronaris kaki. Nah, selanjutnya di sini adalah yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu adalah musculus extensor hallucis longus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 4 dan 5 itu adalah musculus prenosus longus dan juga musculus prenosus brevis. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat pada penampang superior, yaitu adanya musculus perenneus longus dan juga musculus perenneus brevis. Yang ini dapat kita lihat lebih
dekatnya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini akan kita lihat yaitu di bagian sisi lateralnya. Nah, yang dapat kita lihat di sini yaitu ada yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu merupakan musculus poroneus longus, yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu merupakan musculus gastrocnemius, yaitu musculus ini dia berfungsi saat adanya fleksi dari planta kaki. Nah, dan juga fleksi dari tungkai bawah dan juga dari eksor dari tungkai bawah. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan musculus extensor hallucis longus. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu merupakan musculus coeleus, dan yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu merupakan musculus extensor digitorum longus. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu merupakan musculus peroneus brevis. Nah, sekarang ini kita akan melihat dari penampang inferiornya atau penampang belakangnya, yaitu di sini ada yang pertama itu dapat kita lihat di situ ada tendon Achilles. Nah, selanjutnya musculus atau yang ada di betis itu merupakan musculus gastrocnemius, yaitu yang di bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu merupakan gastrocnemius lateral, dan yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu merupakan gastrocnemius medial. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh bagian nomor 4 itu merupakan musculus plantaris.